Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kahar, Prodi Agribisnis, NIM 2169021002. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Statistika tahun ajaran 2022-2023 yang menjelaskan mengenai proses atau cara kerja dari regresi linear berganda atau regresi ganda. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Regresi linear berganda merupakan mode regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Boleh 2 atau 3, intinya lebih dari satu variabel. Analisis linear berganda. Konsep dasar. Yang pertama, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Yang kedua, uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau mandiri yang diberikan variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Yang ketiga, uji F. Bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan yang diberikan variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Yang keempat, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui beberapa persen pengaruh yang ada diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel terikat atau variabel Y. Rumusan hipotesis. Di sini saya hanya menggunakan variabel X2. Hipotesis pertama terhadap pengaruh X1 atau variabel X1 terhadap Y. Hipotesis 2 terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Hipotesis 3 terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Kalau misalnya kita menggunakan variabel X-nya ada 3, maka dapat dituliskan seperti ini. Hipotesis 4 terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Begitupun seterusnya. Tingkat kepercayaan 95% atau alfa 0,05. Pengambilan keputusan untuk uji T. Apabila nilai signifikan kurang atau lebih kecil dari 0,05 atau nilai T itu besar T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitupun dengan sebaliknya. T tabel T alfa super 2 N kurang K kurang 1. Alfa sama dengan 0,05 sehingga 0,05 dibagi 2 1/2 sama dengan 0,025. N-nya jumlah responden nanti ada 30, maka di sini tuliskan 30. Untuk K-nya itu sendiri jumlah variabel independen atau variabel X. Di sini saya menggunakan 2 variabel X, maka di sini saya tuliskan 2. Satunya diturunkan sesuai dengan rumus. T 0,02527 sama dengan 2,051. Ini didapat dari tabel titik persentase distribusi T. DR sama dengan 1 sampai 40. Seperti tabel di bawah ini. Untuk uji F, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 atau nilai F itu lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya. F tabel sama dengan F K N kurang K. F 2 30 kurang 2. F 2 28 sama dengan 3,34. Hasilnya ini dapat dari tabel titik persentase distribusi F untuk probability 0,05 seperti contoh tabel di bawah ini. Oke, saya lanjutkan. Kita akan masuk di aplikasi SPS. Untuk namanya, di sini saya akan menuliskan variabel X1, X2, dan variabel Y. Dan untuk labelnya, X1 saya akan menulis modal, X2 pupuk, dan untuk variabel Y produksi.
Selanjutnya kita tekan data view. Nah, seperti yang kita lihat untuk datanya sendiri kita kan masuk di Excel. Ini contoh data yang saya siapkan. Kita akan copy data yang ada. Langsung saja kita pindahkan di SPSS. Untuk memastikan kita mengecek kembali apakah sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya kita pilih analyze, regresi, linear, pupuk, independen, dan produksi di dependen. Dan langsung saja kita menekan OK. Dan inilah nilai atau hasil dari data regresi ganda kita. Untuk uji T, kita ambil data dari koefisiensi. Yang pertama, pengaruh X1 terhadap Y. Diketahui nilai signifikan 0,89 yang kita ambil dari sini, 896. Lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,131. Ya, dari sini. Kurang dari 2,05. Ini 2,051. Kita ambil dari data T-tabel yang ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Yang kedua, pengaruh X2 terhadap Y. Diketahui nilai signifikan 0,001 yang ini kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 3,607. Nah, sini lebih besar dari 2,051 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antar variabel X2 terhadap variabel. Untuk uji F, kita ambil data dari ANOVA. Terdapat nilai signifikan 0,005 dari sini, lebih kecil dari 0,05 dan nilai F itu 6,553 yang ini. Lebih besar dari 3,34. 3,34 kita dapat dari hasil uji F-table, itu 3,34. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel X1, X2 terhadap Y. Koefisien determinasi diketahui nilai R² 0,327 dari sini, atau 32,7%, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang disimultan atau bersama-sama antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 32,7%, dan sisanya itu 67,3% dipengaruhi oleh variabel lain.